Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Syagian. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dikenal sebagai salah satu nabi utusan Allah yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun Sahih. Keberadaan Nabi Khidir hingga kini pun masih menjadi misteri. Kendati demikian, banyak muslim mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Kisah Nabi Khidir dijelaskan melalui surah Al-Kahfi ayat 60-82, diceritakan bertemu dengan Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel dan kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah SWT, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa pun bertanya, "Siapakah orang yang lebih berilmu darinya itu dan di mana orang tersebut bisa ditemui?" Lalu Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu tempat bertemunya dua lautan. Orang itu kemudian dikenal dengan Nabi Khidir. Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau. Namun Nabi Khidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Akhirnya Nabi Khidir pun mengizinkan Musa untuk berguru padanya dengan satu syarat, yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu tersebut sehingga perahu itu tenggelam ke dasar air. Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir, sehingga ia pun bertanya kepadanya. Nabi Khidir memperingati janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan tersebut. Nabi Khidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu oleh penduduknya, namun penduduk tersebut enggan melakukannya. Karena beberapa hal tersebut Nabi Musa tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pada akhirnya karena hal itu Nabi Khidir menjelaskan semuanya kepada Nabi Musa, bahwa ini adalah perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Hal tersebut karena Nabi Musa tidak bisa bersabar atas semua yang dilakukan. Setelah itu Nabi Khidir menjelaskan semua arti dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Adapun surah Al-Kahfi ayat 65 dianggap sebagai salah satu rujukan mengenai Nabi Khidir yang ada dalam Quran. Berikut ini adalah ayat mengisahkan Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Artinya, lalu mereka Musa dan muridnya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi 65. Hal ini ditunjukkan dari kesabarannya menghadapi penduduk desa yang enggan menjamu dan kedatangannya di suatu desa. Selain itu, terdapat masih banyak ciri Nabi Khidir yang perlu dipelajari oleh setiap muslim. Antara lain, memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang. Panjang tangannya lebih panjang sebelah. Jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjang. Ketika berjalan di siang hari tidak berbayang. Ketika berjalan sering menggunakan tongkat. Sangat menyukai pakaian yang berwarna hijau. Salah satu mukjizat Nabi Khidir adalah beliau dapat menghijaukan alam. Dalam artian, kemanapun beliau melangkahkan kakinya, maka tanah yang ada di sekitarnya yang semula kering dan tumbuh rumputan hijau. Mukjizat Nabi Khidir ini memang tidak tertulis dalam buku, tetapi memang merujuk dari nama beliau sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, arti nama Khidir sendiri adalah seseorang yang hijau. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sebaiknya meyakini keberadaan Nabi Khidir beserta mukjizat yang dimilikinya. Terlepas dari mukjizat yang beliau miliki, sudah jelas bahwa Nabi Khidir adalah sosok yang bijaksana dan juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari video yang saya ceritakan dari kisah Nabi Khidir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.